Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Departemen Manajemen Keperawatan. Jadi pada dasarnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan praktek profesi nurse Departemen Manajemen Keperawatan. Nah, di mana manajemen keperawatan nanti akan dilaksanakan selama 4 minggu atau 1 bulan. Di minggu pertama dilakukan pengkajian plus diseminasi awal atau paparan terhadap hasil kajian di ruang rawat inap yang telah ditentukan. Nah, di minggu kedua dan ketiga, di mana mengaplikasikan terkait rencana yang sudah dikaji dari pelaksanaan diseminasi awal tadi. Sedangkan pada minggu keempat adalah pelaporan dan pengumpulan data nanti akan disajikan dalam diseminasi akhir, sehingga memang waktunya cukup mepet, sehingga mau nggak mau tim harus bekerja ekstra keras. Dan di sini membutuhkan kerjasama tim, karena hal-hal yang harus digunakan harus bisa membagi kinerja dari anggota tim supaya benar-benar bisa terlaksana. Nah, sebelum saya melangkah pada penjelasan, saya ingin menyampaikan bahwa langkah awal yang pertama, apabila ketua sudah terbentuk, maka silahkan menyusun struktur anggotanya. Nah, struktur anggota nanti berdasarkan apa? Berdasarkan penggalian data. Jadi, dalam bab penyusunan untuk destinasi awal dulu pada minggu pertama ini yang dipersiapkan, yaitu terdiri dari 3 bab. Ya, ada bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana bab 1 terdiri latar belakang dan tujuan, dan itu nanti tinggal ini saya berikan contoh, nanti silahkan langsung disesuaikan dengan kondisi realita di lokasi tempat prakteknya. Nah, saya akan geser ke bawah pada tampilannya. Ini salah satu contoh. Ya, jadi nanti ada lembar pengesahannya juga. Nah, bab 1 ini latar belakang, silahkan latar belakang ini disesuaikan dengan konsep teori terbaru dari manajemen. Banyak sekali jurnal yang bisa diakses terkait manajemen. Anda bisa cek di beberapa jurnal nasional, Anda cari jurnal terkait perawatan manajemen cukup banyak, di mana ada tujuan umumnya yaitu melaksanakan praktek profesi dengan model asuhan perawatan profesional, di mana model asuhan perawatan profesional ada yang disebut sebagai model tim, ada primer, ada fungsional, dan juga ada tim moduler. Nah, nanti tergantung dari tim, kelompok tadi, kelompok mahasiswa, kira-kira silahkan dipelajari model asuhan keperawatannya ini, nanti kira-kira model apa yang mau diterapkan dalam pelaksanaan praktek manajemen. Kembali lagi pada penentuannya adalah bagaimana pemahaman terkait kelompok suatu model dan bagaimana pelaksanaan model ini nanti dapat mempermudah proses pelayanan terhadap pasien atau tidak. Itu yang terpenting dalam penentuan metode yang digunakan. Nah, tujuan khususnya, satu, menganalisis lingkungan ruang rawat inap, dua, melaksanakan peran sesuai MAKP, jadi nanti sedaskan akan bermain peran menjadi kepala ruang. Jadi contoh kalau ada perawat primer, kalau pakai katim berarti jadi katim, jadi perawat pelaksana dan sebagainya. Kemudian, nah di sini kalau dari contoh yang ada di sini, semua departemen manajemen harus dilaksanakan, mulai dari supervisi, ronde, timbang terima, dicat, dokumentasi, sentralisasi, ronde. Nah, sehingga karena pelaksanaannya adalah 1 bulan, ini tidak perlu semua dilaksanakan. Cukup ambil dua role play dari C sampai dengan I ini, mana yang paling dominan masalahnya dan dapat diatasi selama waktu kurang lebih selama 2 minggu tadi dalam pelaksanaan, sehingga itu nanti yang akan saudara sekalian role play-kan atau saudara sekalian tidak lanjuti. Sehingga nanti saat post manajemen ataupun pada minggu keempat diseminasi akhir, dari intervensi yang saudara lakukan nanti kira-kira bagaimana bentuk hasilnya dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan. Ya, sehingga cukup 2 saja dari C sampai dengan I ini. Apakah contoh, oh ronde belum terlaksana, oh timbang terimanya masih bermasalah, ada hal yang perlu disampaikan. Di saat planning-nya ternyata masih kurang sarana sehingga kurang optimal dan belum terencana secara baik, misal seperti itu. Silahkan nanti dikaji, karena ini patokannya nanti dari hasil pengkajian rekan-rekan sekalian.
Manfaat nanti disesuaikan, bisa ambil duplikasi dari ini disesuaikan. Kemudian nanti lanjut di bab 2. Nah, bab 2 di sini nanti silakan dikaji. Ini sudah ada contohnya visi, misi, moto dan sebagainya, nanti disesuaikan dengan lokasi tempat penelitian, pengkajian pengumpulan data. Nah, ini nanti adalah model asan keperawatan. Nah, di sana pakai apa? Tim atau model apa? Silahkan nanti dicek. Model tim atau model perawat primer silahkan dicek. Nah, sehingga saudara sekalian nanti akan mengcross-check berapa SDM yang ada di dalam ruang keperawatan tadi. SDM-nya semua SDM. Dokter, perawat, dan semuanya. Semua terkaji di sini sudah ada contohnya, tinggal nanti disesuaikan yang ada di sana. Tingkat kebutuhan tenaga. Ini adalah karakter klasifikasi pasien. Kalau minimal care karakteristiknya ini menurut teorinya 12. Anda mau pakai GILIS juga boleh. Nanti hitungnya pakai GILIS. Ini contohnya yang ada punyanya 12. Ya, ada minimal, intermediate, total care. Nah, setelah nanti saudara sekalian klasifikasi pasiennya berdasarkan jumlah bed yang ada di sana, saudara sekalian akan membuat ini tadi kriteria minimal, parsial, total. Nah, sedangkan kalau pagi ini ada konstantanya. Ya, ini konstanta, nggak boleh dirubah, tinggal dihitung saja. Sore ini ada konstantanya, dan malam juga ada konstantanya. Nah, kemudian nanti hasilnya, ini kalau kurang dari 5 dibulatkan jadi 4. Kalau komanya kurang dari 5, kalau lebih dibulatkan jadi angka di atasnya. Sehingga ini di total. Nah, sehingga di situ sudah ada contoh penghitungannya. 297 ini adalah hari efektif selama 1 tahun, sedangkan 86 ini adalah hari libur selama 1 tahun. Ya. Sehingga nanti akan ada penghitungan, ada kepala ruang dan sebagainya. Nanti kira-kira dari penghitungan saudara sekalian, dari klasifikasi pasien, kira-kira jumlahnya sudah tercukupi atau belum. Dihitung selama 3 hari berturut-turut. Nah, nanti silahkan ketua kelompok membagi. Siapa yang bagian untuk SDM atau M1? Hitung SDM. Ya, nanti silahkan dibagi. Kemudian setelah SDM sudah selesai, lanjut ini alur pasien masuk. Nah, ini juga masih alurnya SDM. Nah, begitu M2 ini sarana prasarana, silakan ketua bagi siapa bagian sarana prasarana. Dia akan mengkaji sarananya seperti apa, jumlahnya, bagaimana kondisinya, dia harus mengumpulkan data ini. Oke, ini adalah contoh data. Saya lanjutkan saja. Kemudian, nah ini model asuhan keperawatannya ada di ruangan seperti apa, ya penerapannya seperti apa, sistemnya seperti apa. Nah, di model ini nanti di M3 ada timbang terima, silahkan di cross check, nanti dibagi lagi. Kelompok M3 itu ada yang cek timbang terima, ada yang cek ronde keperawatan, ada yang cek sentralisasi obat. Jadi di M3 saran buat ketua nanti kelompoknya sedikit agak lebih besar dibanding yang kelompok yang lainnya. Karena ini mengkajinya cukup banyak, sehingga ada 9 kegiatan kurang lebih. 8-9 betul. Di chat dan sebagainya. Di sini nanti tinggal lihat yang ada di laporan sini. Bagaimana dibaca dulu, setelah paham nanti baru langsung mengkaji terjun. Nah, berkoordinasi dengan kepala ruang atau perawat yang ada di lokasi. Nah, setelah M3 masuk di M4, nah ini tinggal copy saja dari ruangan, nanti tinggal cross check, oh bagaimana sih tarif dan sebagainya, nanti tinggal minta ruangan. M4 ini tinggal input data saja, dibagi juga nanti. Nah, kalau M5 marketingnya nanti ngitung BOR, rumusnya sudah ada di sini, sehingga contoh di sini total bednya ada 24. Nah, yang terisi 17 nanti berapa persen. Ini adalah penghitungan salah satu BOR di M5 marketingnya. Kemudian presentasi jumlah kasus pasien di ruangan tersebut mungkin diambil selama periode 1 bulan. Kemudian mutu pelayanannya nanti silahkan saudara sekalian melakukan survei menyebarkan kuesioner. Nah, nanti kuesionernya silahkan ambil yang sudah standar, misal dari bukunya Nur Salam di sana sudah ada. Nah, tinggal dikaji nanti dihitung sesuai dengan karakteristiknya.
dihitung dan nanti berdasarkan memang kalau ruangan memiliki alat untuk mengukur kepuasan tersendiri, silahkan Anda bisa malah pinjam nanti, sehingga Anda yang melakukan survei alatnya dari ruangan rawat inap itu juga boleh, silahkan. Nah, ini dari pengkajian M2. Nah, di bab 3 di sini silahkan dituliskan pengorganisasiannya Anda. Nah, jadi nanti ada bagian menyusun bab 3. Nah, ini adalah rencana-rencana, sehingga oke, rencana model asuhan perawatan di ruangan tadi apa yang mau dilaksanakan, plus 2 saja, 2 rencana tindakan yang rencana mau dilaksanakan, tidak perlu semuanya. Di sini contohnya semuanya sudah ada, ya. Sehingga di sini nanti pilih 2. Bagaimana menentukan, Pak? Saya kok pakai ini 2 itu yang mana? Berdasarkan hasil pengkajian saudara, datanya nanti dilakukan yang namanya analisis SWOT. Ya, analisis SWOT itu adalah ada strength, weakness, opportunity, dan threaten. Nah, analisis SWOT, sebentar saya bukakan. Nah, ini analisis SWOT. Nah, ini adalah tampilan analisis SWOT. Analisis SWOT ini nanti ditaruh di bawahnya bab 3. Sehingga saudara sekalian akan mengkaji yang namanya S, strength, W-nya weakness, strength kekuatan, W-nya weakness. Kemudian O-nya opportunity atau peluang. Kemudian T-nya threaten, ancaman. Sehingga ada faktor internal dan eksternal. Itu eksternal faktor, EVAS. Kemudian IVAS-nya adalah internal faktor. Jadi sesuatu hal yang dikaji dari dalam itu disebut sebagai IVAS. Dari dalam ruangan atau dalam rumah sakit. Kalau yang dari luar itu disebut EVAS. Nah, strength adalah kekuatan. Contoh ini mengkaji M1. Nah, hasil kajian tadi dari bab 2. Nah, contoh ternyata ini poinnya pun juga silahkan saudara sekalian bisa melihat dari hasil kajian, mau pakai apa saja silahkan boleh, ini ditambahkan juga boleh. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana cara memberi bobot dan rating. Nah, bobot, ya ini bobot, misal bobotnya ini ada jumlahnya 10 poin. Nah, sehingga bobot ini 10 poin ini totalnya kalau di total nilainya harus 1. Nah, itu nilai dari bobot. Ya. Kemudian kalau rating itu adalah angka sebuah pilihan angka antara 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4. Kalau pada hasil nilai positif, contoh pada strength dan opportunity, ingat-ingat strength dan opportunity itu adalah suatu kondisi yang bagus. Kalau nilainya tinggi atau 4, itu artinya sangat baik sekali. Kalau nilainya 3 baik, kalau nilainya 2 cukup, kalau 1 nilainya kurang. Ya, saya ulangi. Kalau strength dan opportunity S dan O, ini S dan O, kalau nilainya 4 itu artinya sangat baik sekali. 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Ya. Tetapi kalau pada bagian weakness dan opportunity, kelemahan dan ancaman, kalau nilainya 4 berarti kondisinya sangat kurang. Ya. Kondisinya sangat kurang. Kemudian kalau atau kurang kondisinya jadi dibalik. Kemudian tiganya jadi cukup, duanya baik, dan satunya baik sekali. Nah, kemudian dihitung setelah bobot sama rating sudah ditentukan. Jadi mulainya pertama dari bobot, kemudian kasih rating sesuai. Ini bagaimana cara menentukannya berdasarkan saudara sekalian saat melakukan observasi. Ya, oh ini tepatnya kalau kondisinya seperti ini menurut saya bobotnya sekian. Memang nanti boleh tergantung jenengan. Tapi setelah itu nanti dikonsulkan ke saya dan juga dikonsulkan ke pembimbing klinik terkait hasil analisis SWOT-nya. Nah, setelah ditentukan bobot rating berdasarkan penilaian saudara sekalian, nah ini memang agak berarti tim silahkan dibagi siapa yang bagian di SWOT. Jadi akan dikalikan bobot kali rating, ya 0,05 kali 2 ketemu 0,1.
0,005 kali 2 ketemunya 0,1. Nah, setelah semuanya dihitung, bobot kali rating, di jumlah itu nilainya S. Contoh di sini ketemu 3,3. Nah, ini ya, 3,3. Sebentar. Nih, 3,3. Contoh kemudian W-nya juga ngitung. Ternyata ketemu W-nya adalah 3,4. Sehingga S min W, ya, S min W, nah, nilainya negatif enggak masalah, karena nanti setelah ketemu poinnya ini, nanti akan dimasukkan ke dalam yang namanya diagram layang. Sebentar, saya bukakan diagram layangnya. Nah, sambil membuka diagram layang, S min W, nah, sebentar, saya kembali ke Nah, sebentar. Saya akan kembali ke analisis SWOT. Jadi S min W ketemu 0, min 0,1. Kemudian sama juga O min T. Nah, sehingga ada O min T. O juga dihitung seperti tadi caranya. Kasih bobot dulu, kemudian rating, bobot kali rating, kemudian dihitung T-nya juga. Nah, ini contoh. Ketemu O min T-nya ketemu 0,6. Nah, ini pada M1. Kemudian saat masuk begitu di diagram layang, sehingga dia adalah terkait M1. Nah, ini dia. Min 0,1, 0,6. Ketemu titiknya di sini. Ya, sehingga S min W itu adalah ini, sumbu X. Sedangkan O min T itu adalah sumbu Y. Ya, saya ulangi. S min W sumbu X dan O min T sumbu Y. Nah, jadi saudara sekalian nanti akan menghitung dan akan dimasukkan titik-titiknya di sini. Ya, titik-titiknya akan dimasukkan di sini. Di sini memang benar-benar kerjanya benar-benar harus belajar, harus kerjasama. Ya, di sini ada 3 titik, ada 4 titik, maaf. Ada yang namanya titik agresif. Kalau agresif di sini adalah kondisinya sudah sangat bagus. Ya. Kemudian ada titik yang namanya di bawahnya turn around. Turn around ini adalah di mana kondisinya yaitu terdapat kekuatan, X-nya positif, tapi Y-nya negatif, ada ancaman. Nah, itu disebut turn around. Kemudian kalau defensif, zona bertahan namanya juga defensif, adalah zona yang kondisinya sangat buruk, di mana kelemahan yang besar dan ancamannya besar. Nah, kemudian kalau diversifikasi, banyak kelemahan atau terdapat kelemahan, tapi masih ada peluang. Nah, saran saya untuk menentukan mana yang masuk untuk dilakukan tindakan dalam praktek manajemen adalah pada bagian turnaround. Sehingga dari internal itu ada kekuatan, kemudian saudara sekarang nanti tinggal melakukan upaya perbaikan, ataupun kalau diversifikasi juga boleh, silahkan. Nah, 2 itu untuk pilihannya. Nah, itu terkait analisis SWOT dan laporan manajemen yang harus disusun. Nanti setelah ini akan saya berikan juga datanya. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.